Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak ibu semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Baik, Ibu. baik. Alhamdulillah. Baik. Semangat. Puasa semua kan? Puasa dong, Bu. Puasa, Tapi Ibu. setengah hari, Bu. Setengah hari. Oke, semoga lancar ya sampai satu harinya, nggak setengah hari. Oke. Iya, Bu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, biar pembelajaran kita lebih berkah, anak ibu semua, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Nah, kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk memimpin doanya. Baiklah, mari ya teman-teman sebelum mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, nah selanjutnya langsung saja. Apakah nenek ibu semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Nah, ibu cek satu ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Nurul Hermawati, Hadir, Ibu. Lysia, Hadir, Bu. Andre Prayoga, Hadir, Bu. Nurul Rizna Oktavia, Hadir, Bu. Tessa Lisforti. Hadir dong, Bu. Oke, hadir semua. Nah, biar lebih semangat lagi, ada baiknya kita melakukan tepuk semangat nih. Nah, apakah anak ibu semua tahu tepuk semangat kan? Tahu. Oke, nah Tahu, Bu. karena ini masih pagi, mari kita bergerak ya, gerakkan tangannya, oke? Oke, kita Iya, olahraga. Oke, Bu. Iya, olahraga pagi, oke? Nah, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Ya, sudah Yeay. semangat? Sudah. Udah. Kasih, Semangat, Bu. Bu. Bu suka Alicia ya? Oke. Nah, kita lanjut saja. Bentar ya, Ibu share screen dulu. Kelihatan? Belum, Bu. Belum. Belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. Bu. Nah, sudah kelihatan kan? Bentar ya. Nah, ini. Nah, jadi kita lanjut saja ya. Jadi, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang hidup rukun. Yang mana pada tema 1 dengan subtema hidup rukun di rumah. Pada pembelajaran kedua. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, anak Ibu tahu tidak apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Tidak tahu, oke. Nah, biar Ibu beritahu ya. Nah, kelihatan? Wih, banyak, Bu. Iya, banyak. Nah, yang mana nanti itu tujuan kita belajar nanti itu adanya, karena dengan adanya nanti gambar, yaitu gambar burung, maka nanti anak-anak ibu dapat mengetahui apa itu dari makna, dari bagian Pancasila. Keduanya, anak-anak ibu bisa memasangkan simbol-simbol dan bunyi dari sila-sila Pancasila. Yang selanjutnya itu, anak-anak ibu dapat menyebutkan apa saja bunyi dari sila pertama sampai ke 5. Nah, selanjutnya, anak-anak ibu mampu ataupun dapat menceritakan contoh penerapan dari sila pertama. Nah, yang terakhir itu ada tujuannya itu nanti anak-anak ibu semua dapat menentukan bagian termasuk kalimat dari ungkapan. Nah, ungkapan yang tepat. Oke, mengerti? Siap. Mengerti, Bu. Nah, Ngerti, Bu. kita lanjut saja. Nah, ini adalah gambar. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Gambar buku. Oke, gambar buku. Nah, anak-anak ibu punya buku tidak? Punya, Punya, Ibu. Bu. Bu, ya, Bu. Punya. Coba periksa sampulnya dulu. Apakah sampulnya sama seperti gambar yang Ibu tunjukkan? Tidak, beda, Bu. Tidak. Nah, karena berbeda, nah Ibu ingin bertanya nih. Nah, kan di gambar Ibu tunjukkan ini itulah gambar
gambar buku yang mana buku mutiara yang diberikan ayahnya. Nah, kira-kira nih, gambar sampul dalam buku mutiara ini apa ya? Apakah ada yang tahu? Gambar Gambar burung. burung. Gambar burung, Ibu. Gambar burung. Gambar Gambar apa, Pancasila, Nurul? Bu. Gambar burung. Oke, gambar burung, ada gambar Garuda. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang karena adanya tadi sampul buku mutiara itu ada gambar Garuda, sekarang kita akan membahas tentang Garuda. Nah, kira-kira nih kalau kita membahas tentang Garuda, apa yang ada di dalam pikiran Ibu? Burung. Garuda Iya, itu burung. Oke, berarti burung ya. Pancasila, Bu. Pancasila. Oke. Nah, mari kita bahas ya. Nah, benar ya kata Nenek Ibu adanya burung dan Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nih, apa sih Garuda Pancasila itu? Nah, ternyata Garuda Pancasila itu yaitu suatu gambar negara Indonesia, itu lambang. Nah, apakah Ibu semua tahu apa arti lambang itu? tidak, Bu. Tidak, Bu. Lambang itu ialah suatu yang menjadikan ciri khas Indonesia ataupun kebanggaan Indonesia. Oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Kita lanjut ya. Nah, setelah Pancasila, tadi ada Nurul mengatakan itu burung. Benar ya, itu adalah burung Garuda, yang mana dikatakan lambang Indonesia karena burung Garuda ini besar, gagah, dan perkasa seperti Indonesia. Nah, seperti kita lihat, sepertinya gambar Garuda ini kan ada perisainya ini. Ada berapa gambar dalam perisainya? Ada 5, Ibu. Ada 5. Seperti ada kepala banteng, bintang, pohon beringin, rantai, dan kapas dan padi. Nah, itu adalah lambang negara Indonesia. Oke, yang mana tadinya itu besar, perkasa, dan gagah. Jadi Pancasila ini adalah suatu dasar negara kita. Negara kita negara apa, Nana Ibu? Negara Indonesia. Negara demokrasi, negara Indonesia. Oke, bagus ya. Nah, karena kita membahas Pancasila. Nah, jadi Nenek Ibu dapat lihat di sini bahwasanya Pancasila itu berasal dari 2 Kata. kata yang mana ada panca dan sila. Sila. Nah, yang mana panca itu diartikan dengan 5 dan sila itu diartikan dengan dasar atau aturan-aturan. Oke? Oke, Bu. Jadi dikatakan Pancasila itu adalah 5 dasar ataupun 5 aturan. Sesuai dengan perisainya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, sampai situ paham tidak apa itu pengertian dari Pancasila? Paham, Bu. Paham, Bu. Lima Ibu, dasar, paham. 5 aturan tadi, Bu. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang 5 perisai itu ya. Ya, Bu. Oke. Nah, pertama itu ada gambar apa? Bintang. Nah, bintang. Yang artinya ataupun yang bunyinya dengan ketuhanan yang Maha Esa. Oke, Esa. Yang kedua ada gambar apa? Rantai. Bu. Rantai. Yang mana artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada. Oke. Nah, kita lanjut saja ya. Nah, yang kelima itu ada gambar padi dan kapas. Yang mana bunyinya ialah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, beri tepuk tangan dulu buat Nurul. Nurul yang mana ini tadi? Oke. Kita lanjut lagi. Sudah paham kan 5 perisainya? Sudah, Paham, Bu. Bu. Paham. Bagus. Nah, sini ada gambar 5 simbol perisai. Nah, sekarang kita akan menjawab bersama-sama dengan perkelompok. Oke, nanti Ibu akan bagikan 2 kelompok. Nah, kelompok pertama itu ada Nurul Rizna, Tessa, dan Lisia.
Yang kedua itu ada Nurul, Hermawati, dan Andre. Paham? Paham, Ibu. Nah, silakan anak-anak Ibu diskusi dengan kelompoknya. Nanti kita akan jawab bersama-sama dengan gambar yang Ibu tunjukkan. Oke? Oke, Iya, Ibu. Bu. Oke, silakan Baik, kerjasama Bu. anak-anak Ibu. Bu beri waktu. Jika sudah siap bilang ya. Iya, Bu. Sudah siap, Bu. Dah. Nah, sudah siap kan? Ya, Nah, Bu. kira-kira Ya. nih kelompok berapa yang ingin mana nih? Kelompok 1. Tessa, Bu. Dua, Ibu. 2. Kelompok 2. Tessa tadi Oke, kelompok 2. Sila ke 1 dulu ya. Ya. Nah, ayo kira-kira apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya Bintang, Bu. Bintang. bintang. Oke, sama semua jawabannya? Sama, Bu. Nah. Oke, kita lanjut yang kedua. Kelompok berapa nih? Kemanusiaan yang adil Satu. dan Kelompok beradab, 2. Bu. Kelompok 2. Kelompok 2. Tessa tadi kelompok berapa, Bu? Kelompok 1. Tessa kelompok 1. Ah, Tessa kelompok 1. Ya, baik, baik. Satu aja lah, Bu. Saya, Bu. Tessa, Bu, kelompok 1, kelompok 1. Nah, Tessa kelompok 1. Ayo. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya yaitu rantai. Oke, rantai. Apa kelompok 2 benar jawabannya? Benar. Benar, Bu. Benar, Bu. Nah, Sama. selanjutnya kita bahas bersama ya. Nah, sila ketiga itu ada Persatuan Indonesia. simbolnya. Pohon Pohon beringin. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada Kerakyatan kerakyatan yang yang dipimpin dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dengan simbol Banteng, Ibu. Banteng. banteng. Yang terakhir, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya dan kapas. oke, benar semua jawabannya, Nek, Ibu? Benar, Bu. Benar. Benar. Nah, sampai di sini paham tidak apa itu Pancasila? Paham sekali, Paham, Ibu. Aturan. Oke, paham. Paham kan simbolnya dengan bunyi-bunyinya? Paham dong, Bu. Oke, kita lanjut ya. Karena sudah paham nih, Ibu akan berikan contoh ini. Nah, pengamalan sila keberapa yang ditunjukkan oleh gambar ini? Ayo, kira-kira ada yang tahu tidak? Sila pertama. Sila pertama. Kenapa dikatakan sila pertama? Ada yang bisa menjawab? Melakukan ada yang sholat, terus ada yang beribadah, ada yang berdoa sebelum makan. Oke. Ada Berarti yang pergi ini ke gereja. ada yang pergi ke gereja. Orang Hindu itu Ada yang menyembah. Ada yang Itu yang menyembah. pertama pokoknya, Oke. Bu. Oke. Nah, berarti Satu, Bu. apa? Semua gambarnya sila 1, Bu. Sila 1 yang mana artinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Esa. Oke. Benar ya? Beri tepuk tangan buat kita semua. Ayo. Oke. Masih semangat? Semangat dong, Bu. Semangat, Ayo, Bu. Bu, lanjut. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan si Mutiara itu kan diberikan oleh ayahnya buku. Nah, ternyata pas Mutiara membaca buku itu, ternyata adiknya datang, yaitu bernama si Udin. Nah, sebelum kita melanjutkan percakapan Udin dan Mutiara, nah, Ibu ingin bertanya, kira-kira anak Ibu masih ingat tidak apa itu kalimat ungkapan? Contohnya seperti yang kita pelajari kemarin tentang buah tangan dan buah hati. Nah, kira-kira Oh, iya. Itu, apa? Bu. Nah, kira-kira apa artinya itu? Bu. Buah Kira-kira- tangan itu memberi tidak, Bu? Apa? Buah tangan memberi. Iya. Oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, jadi ungkapan itu dapat diartikan sebagai apa nih? Sebagai ungkapan. Ya,
Kalimat ungkapan itu Cana kan kita tadi bilang oleh-oleh, buah tangan itu oleh-oleh. Nah, mengapa dikatakan buah tangan itu oleh-oleh? Karena ungkapan. Ya, karena Karena ungkapan. buah tangan membawa. Aja udah lupa. Oke. Sudah lupa Kami ya. paham, Bu, tapi artinya lupa. Berarti Ya, lupa. Bu. Nah, nanti kita bahas lah kalau sudah tidak lupa. Kalau sudah lupa ya, sekarang kita membahas tentang percakapan Udin dan Mutiara nih. Ada yang mau membacakan? Saya, Bu, Saya, Bu, Ibu, Bu, saya. Bu. Siapa Saya, nih? Bu. Lucia dengan Nurul Hermawati, ayo. Silakan. Saya. Saya siapa, Bu? Siapa? Udin atau Mutiara? Saya Udin. Nah, Saya saya Mutiara. Udin. Nah, saya Mutiara. Cepatlah. Siapa aja nih? Dia aja lah, Bu. Mulailah dulu, Udin. Sudahlah, Udin, Nurul mulailah Rizna dulu. sebagai Udin, Ibu tadi Lucia bilang sebagai saya. Mutiara. Jangan berantem. Oke? Nah, Lucia sebagai Mutiara, Nurul Rizna sebagai Udin. Ayo. Ibu tadi bilang sama Wati. Udahlah, cepatlah, cepat. Terusnya aja lah, Bu. Hah? Buku kakak Terusnya banyak aja, tapi. sekali. Tertib ya. Kita ulang kembali, ayo. Iya, Bu. Dengarkan Nurul Rizna sebagai Udin, Lucia sebagai Mutiara. Mutiara. Ayo. Buku kakak banyak sekali. Kakak memang senang membaca buku. Wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Ceritanya tentang apa, Kak? Ceritanya tentang pemain sepak bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih ya, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Sama-sama, Dik. Oke, sudah ya. Nah, seperti yang bilang tadi, kita akan bahas tentang kalimat ungkapan. Jadi, kalimat ungkapan itu ialah suatu kalimat yang mana artinya berbeda. Sudah ingat, Anak Ibu? Masih, Bu. Nah, itu Sudah, Bu, sudah. ungkapan adalah suatu kalimat yang memiliki arti atau makna lain. Oh iya, ingat Bu. Oh, iya, Bu. Maka dikatakan buah tangan, yaitu oleh-oleh. Oke? Karena ada maknanya, Bu. Ya, Bu. Ya, karena ada makna dan artinya. Nah, sekarang kita lupakan tentang buah tangan ataupun buah hati. Sekarang kita fokus ke teks kita tadi. Nah, kira-kira nih dalam teks tadi, yang mana kalimat yang merupakan kalimat ungkapan nih? Kutu buku. Kutu buku sama Salah. besar Sama apa? kepala. Besar Rendah kepala. Buku sama besar Bintang kepala. lapangan, bintang tangan. Bintang lapangan. Ada lagi? Rendah hati. Rendah hati. Nah, sekarang itu ada 4 kalimat ungkapan. Mari kita bahas ya. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, ungkapan yang terdapat dalam cerita tadi ya. Yang pertama itu ada kutu Buku. Bukunya berkutu. Bukan maksudnya kutunya berbuku. Bukunya berkutu anak-anak Ibu. Tapi artinya itu makna lainnya itu orang yang suka membaca. Bukan buku berkutu ya, Cia. Iya, betul ya Tessa. Iya, Tessa. Nah, jadi Ibu akan mencontohkan tadi kutu buku. Ibu akan mencontohkan suatu kalimat nih tentang kutu buku, yaitu contohnya, Lysia ternyata orangnya kutu buku ya. Nah, berarti artinya itu bukan bukunya Lysia itu berkutu, tetapi Lysia itu orangnya suka membaca ya, begitu. Oke? Oke, Bu. Oke, Ibu. Oke. Mengerti kan? Mengerti. Kita buat kalimat yang kedua. Yaitu ada bintang lapangan. Siapa tadi yang bilang bintang lapangan? Sia tadi, Bu. Iya, betul ya. Nah,
Jadi bintang lapangan itu artinya pemain ahli dalam bidang olahraga. Oke, pemain ahli dalam bidang Agak. Oke. Nah, ada yang bisa mencontohkannya tentang bintang lapangan seperti yang Ibu contohkan tadi tentang kutu buku? Saya, Bu. Ayo Nurul. Ternyata Tisna. Andre seorang bintang lapangan. Yang artinya? Ternyata Andre itu hebat olahraga, Bu. Iya, saya itu sama artinya. Yang penting dia itu ahli dalam bidang olahraga ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ngerti kan? Nah, yang Ngerti. ketiga. Yang ketiga tadi ada apa? Rendah hati. Ada rendah hati. Nah, kira-kira nih rendah hati ini apa maknanya? Tidak sombong. Tidak sombong. Kita tengok ya. Oke, betul ya. Yang mana rendah hati ini artinya tidak sombong. Nah, ada yang bisa membuat kalimatnya tentang rendah hati? Hmm, Tesa, Tesa. saya, Bu. Saya. Saya buat, Bu. Bu. Ah, Tessa yang Alicia, buat, ya, Alicia. Tessa yang buat. Siapa nih? Tessa. Oke, Tesa. Ibu Widya adalah seseorang yang rendah hati, Bu. Oke, yang artinya? Ibu Widya adalah seseorang yang tidak sombong, Bu. Oke, betul ya. Nah, Iya, betul. Ibu sering betul. menyapa saya. Oke, Ibu sering menyapa Lisia. Apakah Lisia sering menyapa Ibu? Sering, Bu. Tidak, Bu. Lisia kutu buku tadi, Bu. Iya, Dia Lisia sangat kutu sombong. buku. Oke. Nah, sudah ya, kita lanjut kembali. Nah, yang keempat apa itu yang terakhir tadi? Keras kepala. Keras kepala. Keras. Nah, kira-kira keras Ibu kepala kok itu seperti alien kan? Nah, ternyata tidak ya. Jadi kepala besar itu artinya sombong. Nah, kira-kira siapa yang bisa membuat kalimat tentang besar kepala ini? Saya, Ibu, saya. Ayo Nurul Hermawati. Lisia itu adalah seseorang yang besar kepala. Oke, yang artinya? kepala Lisia besar. itu adalah seorang yang sombong. Oke, seorang yang sombong ternyata ya. Tidak, Bu, saya tidak sombong. Oke, Lisia Iya, tidak tadi kamu sombong. sombong, aku nyapa kamu nggak balas. Kapan kamu nyapa? Ya, kepala besar itu, Lun. Oke, Tapi sudah ya, kata ibunya jangan nggak balas bertengkar. tadi. Ini cuman, ini cuman suatu kalimat contoh ya, itu bukan berarti benar. Oke, Saya tidak mau bermain dengan Nurul lagi. Oke, tidak Bu. boleh begitu ya. Dia sombong, Nah. Ibu. Dia nggak mau main dengan. Sudah, ayo fokus. Ayo, Iya, Bu. jangan Maaf, Bu. bermain-main. Oke, nah, ternyata ada 4 kalimat ungkapan yang terdapat dalam teks yang kita baca tadi tentang Udin dan Muti. Muti apa? Mutiara. Mutiara. Oke, nah, ternyata pembelajaran kita pada hari ini telah selesai, anak ibu semua. Iya. Nah, kira-kira nih, ini tugas tentang teks tadi kita buat jadi PR atau kita kerjakan bersama-sama nih. PR, Bu. PR aja, Ibu, PR. PR aja ya. Nah, nanti PR-nya ini silakan anak ibu kerjakan individu ya. Oh, Iya, nggak boleh Ibu. kerja kelompok ya, Bu? Nggak boleh, Tidak. Lisia. Kamu mencontek kerjaan Iya. kamu. Nggak boleh mencontek dan ini Padahal harus kita kamu kemarin yang kerjakan secara mencontek. individu. Sudah, Cia. Jangan bertengkar ya. Oke. Nah, jadi kerjakan secara individu. Silakan nanti kirim melalui grup kita ataupun secara individu dengan ibu ya. Nah, Di mana, Bu? di grup kita, grup WA. Kalau Oke. langsung, Kalau mau secara langsung tidak apa-apa. Ibu akan menunggunya, oke? oke, Ibu. Oke, Ibu. Nah,
karena Ibu tadi sudah selesai dan Ibu telah memberikan PR. Nah, kira-kira nih ada tidak yang ingin ditanyakan tentang pembelajaran Tidak, kita pada hari Bu. ini? Tidak, Ibu. Sudah mengerti, Bu. Sudah mengerti. Nah, sebelum kita menutupnya, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Andre. Tidak boleh Iya, menyuruh-nyuruh Bu. ya, Lis, Boleh, ya. Bu. Bu, hari ini kita belajar mengenai 5 Pancasila, Bu. Dan kita belajar bagaimana cara menemukan makna kosakata baru, Bu. Makna kosakata baru. Oke, apakah ada lagi? Bu, saya. Ayo, Nurul 1, Hermawati dulu. Tadi kita sudah belajar mengenai Pancasila, Bu. Terus ada sila-sila dalam Pancasila dengan lambangnya. Terus tadi kita juga belajar mengenai ungkapan, Ibu. Kalimat ungkapan. Oke, ada lagi? Tidak, Bu. Tidak, bagaimana dengan Nurul 2, Nurul Rizna Octavia? Tidak ada, Bu. Oke, sama ya. Oke, nah betul ya yang anak-anak Ibu berikan itu, yang mana pembelajaran kita pada hari ini telah mempelajari tentang Pancasila, pengertian, bunyinya, simbolnya, dan kalimat ungkapan. Oke? Oke. Nah, karena sudah mengerti, sudah semangat untuk kita akhiri Zoom ini. Sudah, Bu. Sangat semangat ya. Sudah sangat lelah. Sebenarnya Bu, tidak, masih mau. Kan masih pagi, kan masih sahur, kan baru sahur tadi. Ya sudah, Bu. Oke, nah karena sudah mengerti dan kita telah menyimpulkan, nah ada baiknya kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah. Amin. Amin. Nah, semoga pembelajaran kita untuk minggu ke depan menjadi lebih baik lagi dan menjadi semangat lagi buat anak ibu semua. Oke? Kita minggu depan daring, Bu. Iya, insya Allah daring karena kita puasa. Oke? Oke. Nah, kita akhiri dengan Ibu akhiri dengan menutupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Makasih, Bu. Sama.